Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sosok teladan bagi kita semua beserta keluarga dan para sahabat beliau. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita dan nasihat tentang sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih kita ragu melakukannya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rasya Lijaya dari kelas 11 F6. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan sebuah dakwah singkat dengan tema hijrah menuju cahaya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri. Nah, isi dakwah yang akan saya bahas itu ialah apa itu hijrah, mengapa kita perlu hijrah, hijrah dalam kehidupan sehari-hari, tantangan dalam hijrah, dan terakhir ialah buah dari hijrah. Yang pertama, saya akan membahas apa itu hijrah. Hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat seperti hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah juga berarti berpindah dari hal buruk menuju hal yang lebih baik, meninggalkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi, hijrah itu bukan hanya perubahan penampilan, tapi perubahan hati, niat, dan kebiasaan. Yang kedua itu ialah mengapa kita perlu hijrah. Teman-teman, kita hidup di zaman yang penuh cobaan. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, lupa sholat, lalai bersyukur, bahkan mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, kalau kita ingin hidup lebih baik, kita harus mulai berubah dari diri sendiri. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting ada niat dan usaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Yang ketiga itu ialah hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, dari sering menunda sholat menjadi tepat waktu, dari malas belajar menjadi semangat menuntut ilmu, dari berkata kasar menjadi lebih sopan, dari suka pamer menjadi lebih rendah hati. Bagi perempuan, hijrah bisa dimulai dengan menjaga aurat, berbicara lembut, dan menahan diri dari hal yang sia-sia. Sedangkan bagi laki-laki, hijrah bisa berarti menahan pandangan, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan menjaga kehormatan. Hijrah itu bukan soal siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling konsisten dalam kebaikan. Yang keempat, tantangan dalam hijrah. Terkadang ketika kita mulai berubah, ada saja yang meremehkan. Mereka bilang, "Soalim kamu." Tapi ingat, kita berhijrah bukan untuk manusia, melainkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami." Kalau kita sungguh-sungguh, Allah pasti bantu. Mungkin awalnya terasa berat, tapi lama-lama akan terasa indah karena hati jadi lebih tenang. Yang kelima itu ialah buah dari hijrah. Orang yang berhijrah akan mendapatkan banyak kebaikan. Contohnya, hidupnya lebih damai, rezekinya penuh berkah, dan hatinya akan dekat dengan Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, "Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka ia akan menemukan di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak." Subhanallah, janji Allah itu begitu indah untuk orang-orang yang mau memperbaiki diri. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Hijrah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Perubahan itu memang sulit, tapi bukan mustahil, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa kita semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mulai dari sekarang, perbaiki niat, perbaiki sholat, perbaiki akhlak, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari kita. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita di jalan hijrah, meneguhkan hati kita dalam iman, dan menjadikan kita hamba yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.